Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Tumbang lawan Udinese, Cifu akui Inter Milan belum stabil. Harapan Inter Milan untuk melanjutkan tren positif di awal musim Serie A pupus, setelah takluk 1-2 dari Udinese di Stadio Giuseppe Meazza. Dalam wawancara dengan DAZN, Cifu menyoroti hilangnya konsentrasi tim setelah penalti pertama. Situasi sulit pertama yang kami hadapi adalah penalti. Setelah itu, kami kehilangan ketenangan dan motivasi, itu terlihat jelas di lapangan, ujar Cifu. Meski demikian, sang pelatih menilai ada perbaikan di babak kedua, kemudian di babak kedua, saya melihat lebih banyak hasrat, semangat, dan kualitas, kami punya peluang di kotak penalti. Tapi sayangnya gagal mencetak gol. Cifu mengungkapkan bahwa ia meminta tim untuk lebih vertikal dan dinamis. Ia juga menambahkan Pio Esposito sebagai target man di lini depan, namun duet Oumar Solet dan Thomas Christensen tampil solid dalam menjaga pertahanan Udinese. Kekalahan dari Udinese jadi alarm, Inter Milan butuh sosok Lokman dan bek baru segera. Kekalahan Inter Milan dari Udinese di pekan kedua Serie A, memunculkan kembali keraguan besar soal strategi transfer klub pada musim panas ini. Tanpa sosok kreatif seperti Ademola Lookman serta kegagalan mendatangkan bek baru, terlihat jelas saat Nerazzurri tumbang di Dacia Arena. Lini belakang menjadi masalah paling nyata. Francesco Acerbi tampak kesulitan mengimbangi pergerakan keinan Davies, sedangkan Jan Bisek terlihat tak konsisten menjaga posisinya. Corriere dello Sport menilai bahwa Inter akan menyesali keputusan mereka melewatkan bek incaran utama seperti Giovanni Leoni dan Coni de Inter. Ironisnya, target lain Nerazzurri, Oumar Solet, justru tampil gemilang untuk Udinese di laga tersebut, seolah menjadi bukti nyata apa yang hilang dari Inter. Selain lini belakang, lini serang juga jadi sorotan. Meski memiliki penguasaan bola, Inter gagal menembus rapatnya pertahanan Udinese. Tidak ada pemain yang mampu memberikan kejutan atau kreativitas ekstra. Disinilah absennya sosok seperti Ademola Lookman terasa. Inter sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan winger Atalanta tersebut, namun gagal menyelesaikan kesepakatan. Lini serang Inter Milan mandul saat hadapi Udinese, cermin masalah lama yang kembali terulang. Inter Milan harus menelan kekalahan mengejutkan dari Udinese, di laga pekan kedua Serie A. Kekalahan ini bukan hanya soal hasil di papan skor, tetapi juga mengungkap kembali masalah lama yang menghantui lini serang Nerazzurri, yakni ketergantungan berlebihan pada Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Situasi ini memunculkan kembali kekhawatiran lama yang sudah berulang dalam 2 musim terakhir, di mana Inter Milan terlalu bergantung pada duet striker utama mereka. Saat salah satu atau bahkan keduanya tidak dalam kondisi terbaik, tim kehilangan daya gigit. Padahal, untuk tim dengan ambisi juara Serie A dan bersaing di Liga Champions, kemandekan lini serang seperti ini bisa menjadi masalah besar. Dalam jangka panjang, lawan-lawan yang disiplin dalam bertahan akan lebih mudah meredam Inter, jika semua beban hanya jatuh pada Lautaro dan Thuram. Thuram tegaskan Inter Milan tak boleh terlalu menyalahkan diri, usai kalah dari Udinese. Inter Milan harus menerima kekalahan pertama mereka di Serie A musim ini, setelah tumbang 1-2 dari Udinese di San Siro. Namun, bintang asal Prancis, Marcus Thuram, menegaskan bahwa Nerazzurri tidak boleh terlalu larut dalam kekecewaan. Inter memulai laga dengan percaya diri. Denzel Dumfries sukses membuka skor dan membuat publik San Siro yakin 3 poin akan kembali diraih. Namun, Udinese tampil jauh lebih agresif dibandingkan lawan sebelumnya, Torino. Tim asuhan Costa Runjaic itu memanfaatkan kecepatan serta fisik untuk merebut bola, menyerang dengan cepat, dan menciptakan peluang berbahaya. 2 gol mereka di babak pertama membuat Inter terpaksa tertinggal. Kami bermain melawan tim yang sangat agresif, ujar Thuram. Di babak kedua kami sudah berusaha menekan, hanya saja kami kurang beruntung.
Kami tidak boleh terlalu menyalahkan diri sendiri karena kekalahan ini. Penyerang asal Prancis itu juga menegaskan pentingnya menjaga mentalitas. Kami sudah membicarakan hal ini di ruang ganti. Kami tahu musim ini akan ada laga-laga sulit. Pavard resmi dipanggil timnas Prancis, gantikan Saliba yang cedera. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard resmi dipanggil memperkuat timnas Prancis pada jeda internasional ini, setelah William Saliba mengalami cedera. Kabar ini dikonfirmasi melalui laporan FC Internews, yang menyebutkan bahwa pelatih Didier Deschamps melakukan perubahan mendadak dalam skuad Les Bleus. Awalnya, nama Pavard tidak masuk dalam daftar pemain pilihan Deschamps untuk laga internasional bulan ini. Bek Arsenal, William Saliba, menjadi salah satu pilar utama di lini belakang Prancis berkat performa impresifnya di Liga Inggris. Namun, Saliba mengalami cedera saat pemanasan dalam laga Arsenal kontra Liverpool yang berakhir dengan skor 0-1, ia terpaksa ditarik keluar lebih cepat, dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, dipastikan tidak bisa memperkuat Les Bleus. Situasi ini membuat Deschamps akhirnya memanggil Pavard, yang kini punya kesempatan menambah jumlah caps-nya bersama timnas Prancis. Here we go, detail peminjaman Manuel Akanji, dari Manchester City ke Inter Milan. Inter Milan dilaporkan telah merampungkan kesepakatan peminjaman bek tengah Manuel Akanji dari Manchester City, pada deadline day bursa transfer musim panas 2025. Berdasarkan laporan pakar bursa transfer Eropa Fabrizio Romano, Inter Milan akan membayar biaya awal sebesar 2 juta euro, untuk meminjam pemain timnas Swiss itu. Dalam perjanjian, terdapat opsi pembelian permanen senilai 15 juta euro. Namun, klausul ini akan berubah menjadi kewajiban jika dua syarat terpenuhi. Akanji bermain dalam 50% laga Nerazzurri musim ini, dan tim asuhan Christian Cifu berhasil menjuarai Serie A. Ia menilai kepindahan ke Giuseppe Meazza memberi kesempatan tampil di level tertinggi Eropa, setelah musim lalu menjadi bagian dari skuad Manchester City. Marotta buka suara soal masa depan Hakan Calhanoglu di Inter Milan. Presiden Inter Milan, BP Marotta bicara tentang masa depan Hakan Calhanoglu di klub. Marotta menunggu keputusan sang pemain terkait masa depannya. Gelandang Hakan Calhanoglu tetap jadi pemain Inter Milan di awal musim ini. Pemain asal Turki ini akan memasuki musim kelimanya sebagai pemain Nerazzurri, setelah sebelumnya dia bergabung dari AC Milan di musim panas 2021. Namun hal itu tentu saja tidak berarti bahwa tidak ada rumor transfer seputar Calhanoglu. Selama beberapa minggu, ada kisah transfer panjang yang menghubungkan pemain berusia 31 tahun itu ke Galatasaray. Meski begitu, kontrak mantan gelandang Milan dan Bayer Leverkusen tersebut akan berakhir pada akhir Juni tahun 2027. Oleh karena itu, dalam waktu 1 tahun, Inter dipastikan akan mengambil keputusan terkait sang gelandang. Kami sedang menunggu keputusan Hakan. Dia memiliki pengalaman brilian bersama kami selama 4 tahun terakhir, ujar BP Marotta. Ia menambahkan bahwa kontribusi Calhanoglu akan terus berlanjut. Here we go, Inter pinjamkan Benjamin Pavard ke Marseille. Benjamin Pavard disebut masuk dalam radar Olympique Marseille, yang ingin memperkuat lini belakangnya, sementara Inter Milan bersedia melepas sang bek asal Prancis, namun bukan dengan skema pinjaman, melainkan transfer permanen. Dan akhirnya transfer itu terwujud, Benjamin Pavard akan ke Olympique Marseille. Kesepakatan pinjam dari Inter dengan gaji ditanggung plus klausul opsi pembelian sebesar 15 juta euro yang tidak wajib, semua telah disetujui. Kesepakatan lisan telah disepakati, dan kini semua pihak berharap dokumen-dokumen dapat ditandatangani tepat waktu.